Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldian Ahmad Saputra. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan mereview tentang analisis kritis tentang gosip dan misinformasi di era digital pada film Tilik. Nah, video ini guna memenuhi tugas literasi media. Nah, langsung saja. Tilik merupakan film pendek berbahasa Jawa yang dirilis pada tahun 2018 dengan durasi 32 menit. Film ini disutradarai oleh Wahyu Agung Prasetyo dan diproduksi oleh Ravacana Films yang bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Tilik sendiri menceritakan perjalanan sekelompok ibu-ibu dari desa yang ingin ke kota menjenguk ibu lurah yang sedang sakit di rumah sakit mengendarai sebuah truk. Nah, selama perjalanan mereka ini membicarakan seseorang wanita yang bernama Dian, yaitu salah satu tokoh dari film Tilik sendiri yang dianggap sebagai ancaman karena kecantikan dan status lajangnya. Film ini awalnya hanya ditayangkan pada beberapa festival film, namun kemudian viral pada pertengahan tahun 2020 ketika diunggah pada YouTube. Nah, Tilik ini mendapatkan atau memicu berbagai diskusi publik tentang gosip prasangka, peran media sosial, dan penyebaran informasi. Nah, pengaruh film Tilik ini terhadap masyarakat cukuplah signifikan, terutama ketika viral pada tahun 2020. Tilik ini memicu diskusi publik tentang budaya gosip yang masih kental di masyarakat Indonesia, literasi digital yang masih rendah, fenomena hoax dan misinformasi di media sosial. Nah, Tilik ini berhasil menjadi media edukasi yang efektif tentang literasi media karena menggunakan pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Film ini menghadirkan cermin bagi penonton untuk merefleksikan perilaku mereka sendiri dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi. Tilik secara cerdas mencerminkan dan mengkritisi beberapa fenomena di dunia nyata. Yang pertama, misinformasi dan disinformasi. Nah, film ini menggambarkan bagaimana informasi yang belum terverifikasi dapat menyebar dengan sangat cepat, mirip dengan fenomena hoax di media sosial. Pada karakter Butejo yang menyatakan dalam film tersebut, sudah benar itu saya baca di internet. Nah, hal ini mempresentasikan sikap banyak pengguna media sosial yang cenderung mempercayai informasi tanpa verifikasi lebih lanjut. Yang kedua ada filter bubble dan echo chamber. Nah, ibu-ibu dalam truk adalah representasi dari echo chamber, dan di mana orang-orang dengan pandangan yang sama saling menguatkan keyakinan mereka dan suara kritis cenderung diabaikan. Terus ada bias konfirmasi. Nah, pada film ini Butejo dan sebagian besar ibu-ibu hanya mencari dan menerima informasi yang menginformasi pandangan negatif mereka tentang Dian, sama seperti banyak pengguna media sosial yang hanya mengonsumsi konten yang sesuai dengan keyakinan mereka saja. Nah, menurut studi yang dilakukan oleh LIM, fenomena yang digambarkan dalam Tilik merupakan gambaran akurat dari masalah literasi media yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Nah, pandangan saya menurut dari film ini yaitu kekuatan film Tilik terletak pada kemampuannya mengemas isu kompleks literasi media dalam balutan cerita sederhana dan situasi yang familiar bagi masyarakat Indonesia. Nah, film ini tidak terkesan sangat menggurui, namun berhasil membuat penonton merefleksikan perilaku mereka sendiri dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi. Nah, yang menarik lagi itu
bagaimana film ini juga meninggalkan akhir yang ambigu dengan memperlihatkan bahwa eh, dia yang memiliki hubungan dengan seorang pejabat, mungkin sudah menikah. Nah, itu sehingga memaksa penonton merefleksikan perilaku mereka sendiri dalam mengonsumsi penyebaran informasi. Nah, eh, sehingga memaksa penonton untuk kembali mempertanyakan penilaian mereka sendiri. Hal ini mencerminkan kompleksitas literasi media yang tidak selalu hitam dan putih. Nah, film Tilik ini sangat relevan karena menunjukkan bahwa masalah literasi media tidak hanya terbatas pada generasi tertentu atau masyarakat perkotaan. Masalah ini menembus semua lapisan masyarakat dari pedesaan, perkotaan, dari muda hingga tua. Nah, inilah yang membuat film Tilik ini menjadi alat edukasi literasi media yang efektif dan relevan hingga saat ini. Nah, mungkin sedikit review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.